Halo, selamat pagi Smart People. Selamat datang lagi di Morning Topics bersama RH Sekuritas. Senang sekali saya kali ini bisa bertemu dengan Smart People semua walaupun melalui Zoom ya. Nampaknya Smart People sudah pada siap nih untuk mengikuti Morning Topics di pagi hari ini. Perkenalkan, bagi smart people yang belum kenal, nama saya Ilham sebagai Technical Analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, kami akan memaparkan informasi pasar dan juga stock picks hari ini. Nah, biar lebih semangat lagi dan saya juga biar tahu nih smart people apa belum, coba tolong ketik MSP di kolom chat sekarang ya Smart People. Saya juga mau lihat nih Smart People yang udah pada siap, siapa aja? Wah, menarik sekali. Nampaknya sudah pada siap. Oke, kita langsung aja Smart People bahas mengenai beberapa data, yaitu data komoditas, transaksi asing, dan juga sektor. Untuk emas Smart People ya, kemarin ditutup positif sebesar 1,96% ke 3.239 per troy ounce. Ada emas per gramnya itu naik juga sebesar 1,77% ke 1.719.577 per gram. Ada silver yang naik sebesar 0,73% ke 32.680 dan ada Brent yang terkoreksi hampir 2% ya, tepatnya 1,85% ke 64 per barel. Ada gandum yang naik cukup signifikan sebesar 3,04% ke 531 dan ada nikel yang koreksi tipis nih, tipis tisu ya Smart People sebesar 0,03% ke 15.762. Nah, berdasarkan Habit Smart ID, kemarin ada sekitar 494 saham yang ditutup menguat, ada 320 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 265 saham ditutup stagnan. Adapun transaksi asing, kemarin kan Mas Wala sempat mention ada netbuy nih, udah di atas 1T. Nah, sekarang ternyata BBRI masih juga ada netbuy sebesar 909,9 miliar. Ini angka cukup cantik ya, Smart People. Nextnya ada BMRI sebesar 498,3 miliar dan ada saham Antam sebesar 253,3 miliar. Di sisi lain ada net sell dari saham Astra International dengan 17,7 miliar, ada saham Bumi ya sebesar 62,9 miliar dan ada saham PNLF sebesar 51,1 miliar. Adapun pertumbuhan sektoral kemarin ditopang dari sektor energi sebesar 1,2%, ada sektor infrastruktur sebesar 1,15% dan ada sektor finansial sebesar 1,13%. Mungkin bagi smart people yang kemarin masih hold saham perbankan, senyum-senyumnya kayaknya. Apalagi besok weekend. Baik, Smart People, kita akan membahas dari perkembangan global ya melalui technical analysis. Yang pertama kita akan bahas Dow Jones ya. Dow Jones ini ditutup positif sebesar 0,65%. Nampaknya untuk Dow Jones pergerakannya sudah menutup gapnya dari sebelumnya di level 41.759. Untuk rentang pergerakan dari indeks Dow Jones ini berada di 41.421 hingga 42.513. Sebelum kita ke IHSG, kita ngintip dulu yuk ke rupiah. Nah, smart people, menarik sekali untuk rupiah kemarin ditutup positif atau menguat sebesar 0,22% terhadap dolar di level 16.509. Dan uniknya kalau di technical analysis kita bisa menggunakan aplikasi atau alat bantu Fibonacci ya. Ini kurang lebih target penguatannya bisa potensial ke 16.253 ya. Kita harapkan ya, sorry, rupiah ya, semakin lama semakin menguat. Selanjutnya kita ke IHSG. Nah, bagaimana nih? Sudah menyentuh 7.000. Kira-kira bagi smart people bisa cek. Kira-kira menurut opini smart people hari ini seperti apa IHSG? Apakah di 7.069 atau malah terkoreksi? Jadi smart people untuk rentangan pergerakan IHSG saat ini berada di 6.960 hingga 7.060. Reminder ya,
ada gap di level 6.985. Kalaupun IHSG hari ini mengalami koreksi, ini ada potensi menutup gap terlebih dahulu. Ini bisa dimanfaatkan untuk smart people mencari saham-saham yang lebih berpotensi ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk IHSG berada atau ditutup di atas 7.069, nextnya IHSG kurang lebih di ada potensi ke 7.175 atau 7.200. Kalau kita menggunakan Fibonacci lagi, targetnya kurang lebih nih ya 7.161 hingga 7.175 hingga 7.200. Ada potensi kenaikan dari IHSG. Oke, smart people, kita akan membahas topik hari ini. Namun sebelum itu, ya, kita akan mengulas dulu analisis dari Mas Fala. Kemarin ada tiga saham. Ada saham ADRO, ada saham PTRO, dan ada saham BSDE. Untuk ADRO terlebih dahulu, ya, ini entry buy-nya kurang lebih berada di area 1890. Kalau saya ataupun Mas Fala bilang area ataupun kita selalu blast ada area buy itu bukan harus beli di level itu ya. Bisa di atas atau di bawah itu disesuaikan lagi dari trading plan smart people semua. ADRO ini bagi smart people yang sudah mengambil, sudah sedang floating profit ini bisa di hold terlebih dahulu. Untuk target profit dari Mas Fala, target profit pertama di area 2020. Nextnya PTRO. Nah, PTRO kemarin ada entry di area 3020. Ini bagi smart people yang belum mendapatkan PTRO bisa ditunggu di entry-nya 3020 atau bagi smart people yang sudah memiliki PTRO dan sudah di area 3020 ya di hari sebelum-sebelumnya kemarin sudah TP1 di 3240 ya. Kemudian BSDE untuk entry-nya kemarin kurang lebih di area 820 bagi smart people yang sudah memiliki BSDE bisa di hold terlebih dahulu di area 885. Nah, pertanyaannya bagi yang belum bagaimana nih Pak Ilham? Bagi yang belum ini bisa diperhatikan ada dua entry. Yang pertama 820 atau entry yang terbarunya kurang lebih di area 845 dengan target profit pertamanya masih di area 885. Sekarang topik hari ini ada saham Indi, ada BRPT dan juga ada Medco. Penasaran kita akan ulas satu persatu. Nah, saham ini kemarin ditutup positif ya sebesar 2,81% ke level 1465. Nah, saham sedang berada di area supportnya yang cukup kuat di 1435. Iya betul 1435 ini masih ada potensi upside ya ke area 1555. Ini dengan potensi upside sekitar 6,14% dan TP keduanya atau target profit keduanya di area 1665. Dan jangan lupa stop loss area 1375. Nah, sebagai bocoran smart people ya ini buat smart people yang ikut MSP aja ya. Jadi gini, saham ini bila breakout di atas 155 ada potensi membentuk pola flag ini garis hitam-hitam. Bocorannya adalah bila flag ini terjadi, maka potensi target berikutnya jangka lebih ke jangka menengah itu bisa ke 1930 berdasarkan analisis teknikal dari pattern penan, sorry bukan flag, penan ya dari saham Indi. Next ya BRPT. BRPT kemarin ditutup doji ya Smart People. Ini masih berada di atas area supportnya di 845. Kami menilai masih ada potensi upside, apalagi MA20 yang berwarna kuning ini ada potensi mengalami golden cross terhadap MA60-nya. Ini masih ada indikasi kenaikan ke atas dengan target profit di 910. Potensi upside sekitar 5,81% dan target profit kedua di 9. Potensi upside sebesar 11,63%. Dan jangan lupa smart people level stop loss-nya di area 810 ya. Kami menyarankan smart people juga set up loss ya smart people. Kadang kita seringkali sudah siap nih untuk mendapatkan profit, tapi ketika harga lagi fluktuasi ya kalau smart people tidak memasang stop loss sepertinya ada sedikit panik-panik. Panik-panik sedap ya smart people terhadap fluktuasi harga saham. Next ya kita ke Medco.
Ini Meko apa nih Mas Ilham yang dibuat-buatin? Oke, kita bahkan bahas secara basicnya terlebih dahulu. Kemarin Meko ditutup positif di 0,88% pada level 1140. Ini level supportnya di 1105. Coba bagi smart people yang tahu apakah apa pattern yang ada di Meko ini yang saya bulat-bulatin? Bisa dijawab di kolom chat. Ini merupakan pattern dari technical analysis yaitu inverse head and shoulders. Ya, head and shoulders ini adalah salah satu pattern technical analysis yang mengindikasikan bahwa ketika pattern ini terjadi ada potensi pergerakan arah saham ke atas. Ya, head and shoulders ini adalah pattern technical analysis dan bukan merek shampoo ya, smart people. Ini potensi upside-nya ke level 1195 dengan potensi sekitar 4,82% dan target profit keduanya di 12,50, potensi upside-nya sekitar 9,65%. Baik, smart people, kita masuk ke sesi Q&A. Sepertinya banyak nih yang sudah bertanya. Usman, wah, Pak Usman ini selalu jadi yang pertama. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Pak Usman. Mohon bisa bahas pipa dan Cleo. Baik untuk dahulu ya Pak Usman. Untuk Cleo sendiri, ini rentang supportnya ya masih berada di 13.25. Jadi bagi smart people yang mempertimbangkan untuk membeli saham Cleo, ini bisa diperhatikan dengan target profit pertamanya di area 14.45, level stop loss-nya di area 12.55 dan target profit keduanya di area 15.35 dengan potensi upside sekitar 13,7%. Next-nya untuk saham pipa. Wah, untuk saham pipa sendiri sebenarnya secara teknikal belum bisa di apa namanya dianalisis ya smart people. Apalagi saya juga reminder untuk saham-saham seperti ini risikonya sangat tinggi. Jadi disarankan bagi smart people eh, yang mengikuti Morning Stock bisa memilih saham-saham yang lebih liquid dan pergerakannya lebih jelas ya smart people. Next-nya PTBA. Untuk saham PTBA ini bagi smart people yang sudah membeli saham PTBA di area 2730 ya, masih masuk dalam trading plan ini sedang floating profit ya dengan target di 2840 dan bagi yang belum nih smart people ini area entry ya, area entry-nya antara di 2730 hingga di 2750 bisa ditunggu di area sana karena saham PTBA sendiri kemarin kan ditutup sedikit koreksi hampir 1% ya. Kami menilai masih ada potensi koreksi dan berjalan di area tersebut. Untuk target profit pertamanya masih sama di 2840 ya dengan potensi upside sekitar 4%-an dan target profit kedua di 3010. Ini bisa di screenshot ya bagi smart people yang takut ketinggalan untuk analisis saham PTBA. Next-nya, pagi Pak minta tolong TPAADI. Oke, TP di sini trading plan kali ya, bukan target profit. Ya, untuk TP, untuk TP dari saham AADI sebenarnya ini masih dalam trading plan. Kita clear terlebih dahulu ya untuk saham AADI. Mungkin bagi smart people yang penasaran juga trading plannya seperti apa bagi yang belum. Ini bisa di entry buy di area 7.200 dengan target profit pertamanya di 7.575 Pak. Dan level stop loss-nya sebentar saya coba gambarkan terlebih dahulu. Ini potensi upside sekitar 4,84% dan level stop loss-nya di area 6.875 dan target profit keduanya ini yang tipis-tipis saja di 8.025 untuk saham AADI. Kita intip dulu ya ke Instagram. Ada yang nanya dari Rumah Sehat underscore 3FA. ADRO PTBA kalau mau masuk harga berapa ya? Kalau tadi ADRO juga sempat dibahas ya karena ini analisis Mas Falah yang kemarin nanti bayar kurang lebih di 1890 dan PTBA juga sudah kami bahas barusan. Jadi bagi smart people yang bertanya bisa dilihat kembali ya untuk rekamannya. Next-nya UNTR dan POWR. Kita ke UNTR atau UT. Sebentar.
Nah, UT sendiri bagi smart people yang mengikuti trading plan yang kan misalnya ada nih smart people lain yang bertanya, UT gimana Pak? Kami buatkan. Nah, bagi smart people yang sudah ya, 21150 ini sedang floating profit dan bagi yang belum ini area entry-nya bisa di 21150 hingga 475. Ini area entry bisa dipertimbangkan ya, disesuaikan dengan trading plan masing-masing dan profil risiko masing-masing untuk saham UT. Target profitnya di mana Mas Ilham? Target profitnya masih sama nih. Smart people semua di 22375 dan 23450. 22375 itu potensi upside-nya sekitar 5,92% ya. Untuk target profit keduanya di 11,01% potensi upside-nya. Next-nya ke TOWR. Untuk TOWR layaknya santai-santai aja ya. Ini bisa dipertimbangkan area entry-nya di area 600 dengan target profit pertamanya di area kurang lebih 30 ya. Target profit pertamanya di sini dengan potensi upside sekitar 5% ya. Level stop loss-nya di area 570 dan target profit keduanya di area 670 untuk saham TOWR. Next-nya saham MAPA. Baik, kita ke MAPA. Ini cukup menarik saham MAPA. Kenapa? Karena saham MAPA breakout dari MA60-nya dan masih ada potensi upside ya. Kira-kira potensi upside-nya sampai mana ya? Mari kita cari tahu sama-sama, Smart People. Jadi bagi smart people yang ingin membeli saham MAPA, ini target profit pertamanya bisa di area 800 dengan level stop loss kurang lebih di area 720-nya dan target profit kedua di area 850 untuk saham MAPA ya. Ini di Doji breakout MA 60 ini masih ada potensi upside untuk saham MAPA dan jangan lupa level stop loss-nya perlu diperhatikan ya smart people. Kemudian tadi MAPA, sekarang MAPI. Oke, MAPI dan Dewa. Kita akan lihat satu persatu ya. Untuk MAPI ini masih di kisaran 13.10 untuk entry buy-nya ya. Ini sebenarnya berada di area entry buy-nya dengan target profit di 14.05. Sebentar, saya coba gambarkan terlebih dahulu. Ini target profit tokannya ya di area 14.05 dengan level stop loss-nya di area 12.15. Target profit keduanya di area 15.05. Untuk saham MAPI, untuk volatilitasnya ini cukup sedang ke tinggi, jadi perlu diperhatikan kembali ya, smart people, dari trading plan masing-masing ya untuk saham MAPI. Nextnya Dewa. Ini saham Dewa, Ratu, Raja beberapa hari terakhir cukup naik signifikan ya, smart people. Nah, pertanyaannya bagi yang belum untuk saham Dewa ini seperti apa? Ini ada beberapa entry yang bisa smart people lakukan. Yang pertama pakai classic support. Ini bisa diperhatikan di area 153 untuk entry-nya dan area level target profitnya di area 164 nih. Misalnya ya smart people menentukan target entry yang pertama ya. Ini target profit pertama di 164 dan target profit keduanya kurang lebih di 174 bila saham Dewa mengalami koreksi, yaitu dengan catatannya ya, koreksi di bawah 164. Nah, pertanyaannya bagaimana bila saham Dewa hanya bergerak di situ-situ aja? Smart people bisa entry di area 164 dengan target profit pertamanya di 176 ya kurang lebih sekitar 7%-an dan area keduanya di 159. Level stop loss-nya ini bisa diperhatikan di area 155 untuk saham Dewa. Next-nya kita ke pertanyaan selanjutnya. ADRO tadi sudah dijawab ya Pak Ridwan. Pak Fahri prospek era antri buy di harga berapa Pak bagusnya? Baik. Kita akan ke saham era.
Nah, ini kita bisa menggunakan tools Fibonacci retracement. Ini area entry-nya ya bisa diperhatikan di area 472. Ini kenapa sih harus di area 61,80% Fibonacci-nya? Ini merupakan area golden ratio. Nah, bagi smart people penasaran, golden ratio itu apa, Mas Ilham? Nah, coba request ya, request bisa request ke tim kami kalau misalnya mau dibuatkan kelas technical analysis. Nanti kita akan jelaskan golden ratio itu apa, bagaimana cara mengambil level entry dari Fibonacci retracement dan sebagainya macamnya. Nah, bagi smart people untuk saham merah ini bisa diperhatikan di level 472 ya. Karena kami menilai saham merah sendiri masih ada potensi koreksi. Target pertamanya di area 510 cukup besar ya, smart people. Dan target keduanya di area 545. Level stop loss-nya di area 440. Nah, smart people sedikit selipan ya. Ketika saya dan juga Mas Fala bilang, oh TP pertamanya di 510 atau TP keduanya di 545. Apakah kita harus sell atau jual di TP tersebut? Jawabannya itu tergantung. Bagi smart people yang menjadikan topik kami acuan itu bisa mengikutinya, misalnya sell di area 510. Namun bagi smart people yang misalnya smart people membeli saham era di 472. Terus saham era di naik 498 ya, floating profit dan smart people merasa kayak sepertinya untuk profit ini sudah cukup deh untuk saya. Itu smart people feel free gitu untuk sell gitu. Karena jangan sampai untuk level target profit yang kami share itu mengganggu psikologi dari trading smart people sendiri gitu. Jadi buat nyaman aja smart people karena topik atau analisis yang kami ajukan adalah bisa menjadi acuan ya dari smart people semua. Nextnya kita ke ITMG. Sorry, salah. Iya benar. ITMG ini masih entry di area 22.200. Jadi selama berada di atas area 22.200 ini masih bisa diambil ya smart people dengan potensi pertama target profitnya di area 23.625 dan target profit keduanya kurang lebih di area 24.850 dengan potensi upside sebesar 11,92%. Nampaknya smart people sedikit lagi market akan buka ya. Terima kasih atas partisipasinya dan smart people ya. Sebagai kesimpulan IHSG hari ini kalau misalnya melebihi level 7.000 atau resistennya itu ada potensi ke 71 atau 72 dan bila terkoreksi ini bisa menutup area gap-nya di bawah. Dan topik hari ini untuk mengingatkan ada saham Indi, BRPT dan juga MEDC ya smart people. Dan kita juga ingin mengingatkan smart people bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Transfer ID untuk membantu mempermudah dalam membuat trading plan karena terdapat fitur-fitur seperti kondisi tren, support dan resisten serta sebagai macamnya. Selain itu kami juga ingin mengingatkan MSP diadakan hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Perlu diketahui selain saham, smart people juga bisa trading waran terstruktur ada call dan juga put ya seperti kayak misalnya Medco atau BRPT smart people bisa tradingin waran terstrukturnya nih smart people. Bagi smart people yang ingin tahu waran terstruktur itu apa bisa dilihat di aplikasi juga RHB Transfer ID di homepage-nya atau smart people bisa langsung ke websitenya waranindonesia.co.id. Sekali lagi terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di HB Sekuritas. RHB Trade Smart ID, easy, quick, smart.